apapun yang orang lain katakan tentang kita, orang mau bicara ABCD, EFG yang jelek tentang kita gitu, kita harus buktikan bahwa apa yang mereka katakan tentang kita itu tidak benar. Salam boros. Tadi kakak tadi sempat sampaikan sekarang ibu terjun ke ibu mama ya, mungkin sekarang terjun ke bisnis ya. Iya, almarhum sih, mama almarhum. Jadi waktu itu sekitar tahun 2000 mungkin ketika saya sudah mau selesai S1 ya. Jadi sekitar 2003-2004 lah. Itu mama terjun ke bisnis. Jadi memang ada bisnis keluarga begitu yang kita jalankan. Kemudian mama sudah meninggal 2018, tetapi bisnis itu masih jalan walaupun sudah tidak tidak selancar, tapi awalnya masih lancar, tetapi karena memang pandemi COVID, kebetulan bisnis keluarganya di bidang pertambangan begitu. Sehingga karena pandemi COVID, sehingga agak sedikit turun begitu. Jadi kayak ada investor yang juga berinvestasi, cuma karena kondisi seperti ini, sehingga ketika mama meninggal sekarang yang melanjutkan bapak, karena bapak sudah pensiun. Luar biasa. Tapi untuk kakak sendiri rencana mau melanjutkan waktu itu apa untuk melanjutkan bisnis keluarga itu atau tidak? Kalau bisnis keluarga memang karena bisnis keluarganya di Nabire ya. Sedangkan saya kerjanya kan memang di Jayapura. Jadi yang selama ini bisa saya lakukan itu hanya misalnya memberi masukan gitu. Jadi memberi masukan kepada orang tua bagaimana caranya supaya bisa mengelola bisnis dengan lebih baik. Tapi kalau kita sendiri secara pribadi begitu, kami sendiri secara pribadi sudah berpikir dan sudah mulai berinvestasi, tetapi memang belum sampai pada, maksudnya belum sampai pada bentuk bisnis yang sudah jadi, tetapi investasi awal sudah kami lakukan sih, cuma belum jalan. Memang belum jalan karena memang untuk bangun bisnis di awal, terutama kayak saya mungkin yang tidak terlalu tertarik untuk bisnis yang misalnya multi level marketing gitu, karena memang banyak tawaran begitu, tetapi saya merasa tidak punya waktu untuk itu karena memang masih sedang sibuk sekali dengan kondisi studi dan lain-lain. Tetapi memang sudah ada beberapa ide bisnis yang sudah muncul ya, sudah dipikirkan, kemudian sudah didiskusikan juga dengan anak saya Alin. Jadi memang Alin ini dia punya, kalau saya bilang punya jiwa entrepreneurship gitu. Jadi kecil-kecilan, tetapi sudah beberapa kali dilakukan dan lumayan, walaupun tidak continue begitu. Jadi kayak cuman putus sambung karena memang namanya anak SMP ya. Namanya anak SMP, jadi masih belajar berbisnis begitu. Tetapi kita sudah berpikir untuk apa sih yang bakalan kita lakukan begitu ke depan. Tapi itu berbasis online atau bagaimana itu? Kalau berbasis online sih tidak, tetapi kalau digital iya. Maksudnya masih ada kaitannya dengan internet sih. Rencananya begitu, dengan konsep yang lebih ke arah mahasiswa. Belum bisa saya bocorkan. karena itu namanya membocorkan ide bisnis. Nanti kalau sudah betul kami lakukan. Keren. Artinya. Jadi kita sudah mulai mempersiapkan. Cuman memang agak kesulitannya karena memang kami masih di Jogja. Sedangkan memang ini niatnya bakalan dilakukan di Jayapura. Cuma kalau mungkin berpikir tentang bisnis mungkin karena dulu masih konvensional begitu. Jadi ada beberapa memang investasi yang kita lakukan. Investasi yang kita lakukan seperti contohnya misalnya jadi sebelum kuliah ke sini kami investasi lebih banyak di properti sih. Lebih banyak investasi di properti. Jadi pada saat sekarang ini lagi di Jogja ya, jadi ya ada properti di tempat lain yang disewakan. Begitu. Jadi sedang berjalan juga ya. Sedang berjalan. Jadi mungkin memang waktu itu memang gaya investasinya masih konvensional ya. Karena dari beberapa tahun yang lalu, tapi ya masih berjalan sampai sekarang. Cuma karena mungkin kebetulan saya ada di Jogja, kemudian
sambil kuliah sambil banyak belajar juga. Belajar itu kan tidak harus baca buku ya. Bisa lihat kanan, gitu kan? Bisa lihat kiri kanan, bisa melihat apa saja yang sedang terjadi di sekeliling kita seperti itu, sehingga banyak sekali ide-ide bisnis dan juga peluang-peluang bisnis yang sudah dipikirkan akan dilakukan begitu ya. Semoga saja nanti ketika sudah ada waktu untuk betul-betul bisa fokus untuk mengelola, karena saya berpikir untuk misalnya kita nih baru mau startup begitu, tentu butuh investasi waktu dan lain sebagainya yang harus dilakukan. Sedangkan mungkin untuk saat ini karena saya masih terpecah konsentrasi dengan studi, sehingga masih belum bisa begitu. Memang masih belum bisa dilakukan, tetapi langkah-langkah ke arah sana sudah ada bayangan, sudah ada gambaran. Investasi awal juga sudah dilakukan. Sudah dijalankan ya. Investasi awal sudah dilakukan, cuman belum bisa dibocorkan. Belum bisa dibocorkan. Ya, semoga nanti kalau sudah launching nanti akan kami undang. Kalau ada Pak Stalis mau ke Jepang, boleh bisa. Artinya menarik ya. Artinya tadi yang kakak sempat singgung soal Alin ini, artinya ini masih anak SMP tapi sudah punya kawasan untuk bisa berpikir ke sana gitu, untuk mau terjun ke dunia bisnis itu kan luar biasa. Nah ini juga yang mau mungkin kakak coba melihat ya, mungkin sering bolak-balik ke Papua terus dekat mengajar begitu, mengamati situasi sosial di sana. Nah mungkin apa harapan kakak untuk teman-teman muda ini untuk memanfaatkan era digital ini, memanfaatkan platform sosial media ataupun sumber daya yang ada di Papua itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman banyak yang terjun ke dunia bisnis mungkin. Kalau yang saya lihat sekarang ya, karena kita kan anak-anak muda Papua ini sekarang semakin hari semakin kreatif semakin kreatif. Kemudian banyak sekali platform media sosial di mana-mana, dan kalau kita lihat itu anak-anak Papua ini sekarang tambah banyak ini. Kalau bahasa kayak sekarang dibilangnya bermain medsos begitu. Tetapi kalau saya lihat medsos ini belum digunakan semaksimal mungkin, selain sebagai media untuk interaksi sosial semata. Begitu. Memang sudah mulai banyak adik-adik yang terjun menggunakan platform medsos untuk mulai berbisnis begitu. Tetapi kalau kita lihat masih banyak yang menggunakannya lebih ke untuk interaksi sosial gitu untuk mungkin banyak sekali yang saya lihat lebih banyak untuk barangkali bikin video, kemudian hanya sekedar untuk menunjukkan sesuatu begitu. Mungkin barangkali juga minta maaf, barangkali juga ada sedikit kesan upload video yang mungkin kurang bagus, kurang mendidik lah. kurang bagus untuk orang-orang yang maksudnya kita ketika lihat gitu. Padahal kalau kita lihat sekarang, kalau kita anak muda tidak mau berubah, ikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal begitu. Benar. Terutama anak-anak muda Papua ini kan punya potensi yang sangat luar biasa. Cerdas, kreatif begitu. Selama ini mungkin banyak sekali kreativitasnya kita yang sudah kita lakukan, tetapi belum terekspos keluar. Sekarang ini kan dengan adanya era digital seperti ini, teknologi komunikasi yang sangat luar biasa. Itu kan sebetulnya batas antar daerah, batas antar negara itu sudah nggak ada batas. Jadi kayak borderless begitu ya. Jadi kita mau ada di mana saja, kita bisa tahu apa yang terjadi di tempat lain. Mungkin hanya selisih 1 detik sesudah kejadian itu terjadi, kan? Jadi sebetulnya ini sesuatu yang bisa kita manfaatkan dengan sangat baik untuk ke depan. Karena kalau kita lihat sekarang, misalnya ekonomi digital begitu, ini kan sangat berkembang luar biasa. Indonesia itu kan termasuk salah satu negara di seluruh dunia dengan tingkat penduduk yang jumlah penduduk yang sangat tinggi, sangat besar gitu ya. Berarti kan kita sebetulnya secara sumber daya manusia dengan hitungan jumlah kuantitas ini kan sangat banyak. Kemudian kalau biasa baca-baca berita dikatakan bahwa Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan penduduknya itu pengguna handphone terbanyak di dunia. Berarti kalau kita mau menggunakan ini sebagai salah satu sumber daya yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal, itu sebetulnya sesuatu yang sangat luar biasa begitu.
Jadi itu juga sebetulnya salah satu yang menimbulkan ide bisnis buat saya. Yang belum bisa dibocorkan. Sini begitu. Jadi dengan berbasis platform media digital begitu, sebetulnya kita bisa melakukan banyak hal. Barangkali kalau yang sudah saya lihat, banyak sekali adik-adik kita di Papua yang saat ini sudah mulai merambah itu dengan misalnya jual produk-produk kecantikan. Itu banyak tuh adik-adik cewek sudah mulai banyak yang merambah. Nah itu bagus begitu. Jadi dengan menggunakan platform digital begitu bisa untuk dagang, bisa untuk promosi. Kalau dulu kan kita harus berpikir berapa ya harus bayar di koran supaya bisa beriklan begitu. Berapa ya kita harus bayar kalau misalnya mau beriklan di TV. Sekarang kita punya status saja, kita punya story saja, kita sudah bisa beriklan. Kita sudah bisa beriklan begitu. Jadi sudah sebatas kuota lah, istilahnya pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk kuota data gitu kan. Dan kuota data kan sekarang juga sudah sangat murah kalau kita bisa berlangganan wifi. Jadi sebetulnya sudah tidak ada halangan lagi buat kita untuk memanfaatkan sekian banyak media yang ada untuk berkreasi. Untuk berkreasi. Jadi bukan hanya dagang, bisa gunakan untuk banyak hal begitu, hal yang lain. Misalnya kalau dulu adik-adik harus tunggu kita kirim rekaman suara ke label rekaman, bisa sekarang konten-konten YouTube bisa bikin video sendiri dan lain sebagainya, akhirnya bisa dilirik sama produser atau label-label rekaman yang bagus. Jadi anak-anak Papua ini kan kita punya kelebihan yang unik-unik ya. Yang orang lain kan, orang di tempat lain tidak punya. Dan kalau kita pintar mengemas itu akan jadi sesuatu yang unik dan luar biasa di tempat lain begitu. Cuman kembali ke kita sendiri. Kembali ke kita sendiri, apakah kita mau memanfaatkan kondisi yang ada sekarang? Karena kalau kita tidak mau masuk di dalam kondisi yang sedang berkembang luar biasa sekarang ini, sudah era 5O ya. 5.0. Itu kalau kita tidak mau terlibat, terus kita mau bilang tidak mau begitu, kita bakal akan ketinggalan sekian generasi di belakang kalau kita tidak mau dengan segera belajar. Cuma sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa belajar? Anak-anak Papua ini kan kreatif, saya lihat banyak yang bisa bikin video segala macam, sampai video di TikTok dari yang masuk akal sampai tidak ada gitu ya. Nah, kenapa untuk hal-hal seperti itu bisa? Tetapi untuk hal-hal yang bisa mengembangkan kreativitas kita dan yang berguna untuk istilahnya kalau ke depannya itu bisa kasih kita makan begitu. Bahasa kasarnya bisa kasih kita makan dari situ. Kenapa tidak kita lakukan begitu? Berarti kan sebetulnya kita bisa nih. Benar. Cuman sekarang tinggal bagaimana caranya memanfaatkan ini ke arah yang positif dan produktif. Yang produktif. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir barangkali literasi digital ya. Literasi digital itu yang harus dilakukan untuk anak-anak muda kita. Anak-anak muda di Papua. Jadi kalau pakai internet, anak SD juga bisa. Anak SD sebenarnya sudah jago-jago karena mereka belajar online toh. Jadi sudah semakin bisa pegang HP dan lain sebagainya. Kemudian tidak perlu yang mahal-mahal, HP yang penting bisa internetan saja sudah bisa kita gunakan. Cuman dengan literasi digital barangkali kita jadi bisa tahu bagaimana platform digital, media-media sosial yang ada ini bisa digunakan dengan cara yang produktif. Barangkali itu tantangannya kalau menurut saya secara pribadi yang harus kita kejar. Karena kita bagaimanapun juga kita mengakui bahwa orang-orang karena infrastrukturnya lebih bagus di daerah luar lain, kita di luar Papua, mungkin kita jaringan yang kadang ada kadang hilang begitu kan. Jadi mungkin kita agak sedikit tidak bisa sekencang teman-teman di tempat lain. Tapi saya tidak setuju kalau ada yang bilang bahwa orang Papua itu lebih bodoh. Tidak setuju. Orang Papua itu tertinggal, tidak setuju juga. Tidak setuju dibilang orang Papua itu tidak bisa seperti orang lain begitu. Tidak setuju. Kalau orang bilang big no gitu, sangat tidak setuju. Tidak setuju. Dan
kita sebagai anak Papua, begitu kita tidak boleh marah kalau orang bilang begitu ke kita, tidak boleh marah. Nah ini ya, ini yang kadang-kadang terjadi kakak. Tidak boleh marah kalau orang bilang begitu ke kita. Yang harus kita lakukan adalah buktikan kalau mereka salah. Mereka salah. Nah, jadi intinya ada di pembuktiannya. Dengan berbuat apa ya? Pokoknya berbuat kontra dari apa yang mereka katakan gitu. Jadi saya tidak setuju kalau orang bicara seperti itu. Karena saya juga sering sekali ketemu orang, maksudnya orang di luar Papua, yang bisa dengan PD-nya begitu bicara di depan wajah saya dengan kata-kata seperti itu. Seperti itu. Dan biasanya kalau bicara seperti itu saya biasanya tidak bilang langsung, tidak marah, gitu. Tidak melatih begitu. Tidak marah, tidak apa ya? Tidak langsung bicara ABCD begitu, paling saya cuma senyum-senyum saja. Cuma senyum-senyum saja, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita buktikan. Nah, mungkin contoh sederhana. Dulu, zaman saya baru datang dari Jayapura kuliah S1 di KPN ini. Waktu zaman saya kuliah di STI KPN itu, anak Papua, asli Papua yang betul-betul keriting, cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Kalau sekarang saya lihat banyak sekali adik-adik Papua di KPN ya. Kalau dulu tuh kami cuma berdua. Jadi saya itu dari Jayapura, dari jurusan akuntansi. Terus ada saya punya teman satu, anak Merauke. Kalau saya tidak salah ingat, bernama Lucy, dia kuliah jurusan manajemen. Jadi cuma kita 2 saja yang orang Papua di situ. Nah, saya punya teman-teman, waktu saya pertama kali datang, begitu mereka biasanya, biasanya kayak tanya-tanya begitu. Kamu sudah belum, Vi? Kamu bisa belum, Vi? Gitu. Kamu bisa. Kamu bisa belum, Vi? Oh ya bisa, begitu. Sudah. Itu semester 1 tuh. Sudah semester 1. Berlalulah semester 1, ini terus kita punya nilai ditempel di, ini kan bukan kayak zaman sekarang yang sudah tinggal langsung di website langsung nilai gitu kan. Zaman dulu yang masih pakai kertas pakai nomor mahasiswa kan, pakai nomor mahasiswa tempel nilai begitu. Nah, karena kita kan dalam kelas jadi sering hafal tuh absen-absenan, siapa yang di atas siapa yang di bawah. Nilainya ditempel begitu. Ketika nilainya ditempel begitu, baru dilihat begini, ternyata nilainya saya, ya puji Tuhan bagus begitu, kan banyak juga itu. Bahkan banyak yang sudah tersampaikan gitu ya. Sudah, dari situ akhirnya sudah tidak ditanya lagi. Kamu bisa kan tidak, Vi? Begitu. Malah sudah tidak ditanya lagi, malah nanti pada saat moderat ujian, pada kumpul di kos saya buat belajar. Jadi tidak perlu kita buktikan dengan marah-marah, kemudian kita menunjukkan sikap yang sepertinya tidak positif, tidak perlu. Jadi yang harus kita tunjukkan saat ini adalah kalau ada orang bicara apa tentang saya harus tunjukkan bahwa apa yang dia bilang itu tidak benar. Dengan pembuktian diri gitu. Jadi tidak perlu marah-marah. Gitu. Yang penting tunjukkan. Jadi harus tunjukkan bahwa kita bisa. Itu saja. Itu yang kadang teman-teman banyak juga yang bahasa modern, bahasa keren yang zaman now katanya istilahnya apa ya, baper ya, baper. itu menjadi salah satu penyakit juga yang sekarang sedang ini menjadi salah satu penyakit juga yang dialami teman-teman untuk generasi muda ini ya, terutama untuk kita Papua dengan visi kita yang seperti begini, katakan seperti itu ya. Artinya seharusnya itu menjadi suatu kebanggaan, tapi banyak teman-teman juga yang melihat dengan cara pandang yang negatif gitu. Kadang mereka minder, kadang mereka ini, jadi banyak ruang yang malah mereka tertinggal karena melihat melihat kata-kata seperti tadi, mereka langsung mengambil sisi negatifnya. Mereka menganggap bahwa kita disepelekan atau kita dianggap tidak tahu apa-apa begitu. Jadi langsung mereka dengan sendirinya mengambil jarak dari teman-teman yang lain begitu. Itu yang kadang terjadi, sehingga ya dalam tanda kutip
kita sedikit banyak tertinggal juga karena ya mungkin pola pergaulan juga yang menentukan itu. Dan satu hal yang paling penting adalah kita bisa belajar dari siapa saja. Benar. Begitu. Kita bisa belajar dari lingkungan. Jadi kalau misalnya adik-adik kita sekarang lagi merantau nih, merantau di luar Papua, kita ada di mana saja, berarti ini saat yang paling baik bagi kita untuk belajar. Benar. Begitu. Bukan berarti bahwa kita datang tinggal terus karena kita jauh jadi kita harus cari kita sesama Papua untuk hanya sesama Papua saja. Itu tidak apa-apa karena dengan demikian kita masih tetap menyayangi, kita tetap punya idealisme sebagai anak-anak muda Papua begitu. Persatuan tetap ada. Tetap mau sampai kapanpun kita tidak bisa jauh dari kita punya identitas sebagai orang Papua. Tapi kesempatan ini karena kita ada di tempat lain. Mari kita bergaul sebanyak-banyaknya dengan teman-teman dari tempat lain. Ambil manfaat yang positif dari mereka. Kalau misalnya, teman itu ternyata, DPD sekali ya, begitu. DPD, ternyata dia punya kemampuan komunikasi bagus, begini, begitu. Ternyata dia bisa bikin ini, ternyata teman-temannya itu dia pintar komputer ya, gitu. Jadi, jangan kita lihat itu sebagai ide lebih bagus dari saya. Jadi bagaimana supaya saya bisa berteman dengan dia, kemudian dari situ saya bisa belajar sisi positif yang dari dia. Nah, kita belajar itu bukan berarti bahwa kita lebih rendah. Ketika kita mau belajar, itu adalah cara bagi kita untuk mengembangkan diri. Jadi tidak boleh kita berpikir bahwa aduh dia lebih bagus dari saya, jadi saya tidak bisa ini. Yang kayak begitu harus kita taruh jauh-jauh di belakang kita. Begitu kita harus berpikir bahwa ketika kita ada di saat ini, cara paling mudah tuh adalah dengan organisasi tuh. Karena di organisasi itu kan kita bisa menanggalkan setiap batasan yang ada. Terus kita jadi satu sama-sama di situ tuh. Belajar banyak dari situ. Jadi ketika masih kuliah-kuliah kayak sekarang, punya banyak waktu untuk terlibat di dalam banyak kegiatan. Silahkan, tapi ada tapi juga. Jangan selalu asik terlibat di dalam kegiatan organisasi terus lupa tujuan utama yang ketika kita datang di sini untuk kuliah begitu. Jadi kesempatan ada di sini, manfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalnya orang tua kita mungkin secara berkat mungkin sedikit berlebihan berkatnya, begitu daripada kita pakai jalan-jalan, pakai main ke sana kemari, di tempat yang ini, di tempat studi kita mungkin kita bisa dapat banyak hal baru begitu. Dapat hal baru misalnya, kebetulan saya mungkin merasa bahwa saya punya kemampuan komputer ini kurang bagus, berarti marilah kursus komputer gitu. Kalau mungkin komputernya saya sudah lumayan, berarti ditingkatkan kemampuannya. Entah belajar yang baru apa, jadi bukan hanya cuma sekedar tahu komputer yang dasar, tapi mungkin bisa dikembangkan dengan mungkin bisa bikin database, bisa kembangkan sistem, bisa apa ini kan segala banyak hal bisa kita pelajari. Atau saya tidak terlalu suka yang berbau teknologi, tapi saya suka bahasa misalnya, bisa mengembangkan diri dengan ambil kursus bahasa Inggris, seperti itu. Saya saja yang sudah umur sekarang masih senang belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kalau saya punya kesempatan untuk bisa dapat kesempatan upgrade lagi bahasa Inggrisnya, punya kesempatan untuk intensif kurs, saya masih mau ambil gitu. Masih ingin, cuma karena sekarang masih sedang fokus dengan disertasi, jadi mungkin itu cita-cita yang akan dilakukan next time gitu. Kedepannya bakalan dilakukan gitu. Jadi apa saja kegiatan yang bermanfaat, isilah waktu dengan kegiatan bermanfaat begitu. Jangan jangan kita hanya datang sudah jauh-jauh dari Papua, datang sampai di sini, kita hanya tinggal di dalam kos saja, atau hanya tinggal di asrama saja, tidak berusaha untuk mengembangkan kemampuan kita di luar apa yang kita peroleh dari kuliah begitu. Jadi dunia kerja saat ini tuh tidak hanya butuh yang kita duduk baca buku saja begitu. Jadi dunia kerja saat ini butuh orang-orang yang punya skill tambahan yang berbeda begitu. Jadi kalau kita punya skill komputer bagus, sekarang ini kan syaratnya kalau paling tidak mau dapat kerja ada yang sudah pakai standar TOEFL paling sedikit 500 begitu kan. Ada, jadi kalau kita mau ini marilah kembangkan diri dengan segala macam. Selagi masih kuliah ini kan kesempatan banyak. Ada, kita tinggal atur waktu dengan baik dan semuanya itu bisa. Karena apa? Nanti kalau sudah pulang, sudah kerja, kita sudah punya tanggung jawab lain. Yang lain-lain ini jadi lebih terbatas. Belum lagi nanti kalau sudah menikah, terutama buat adik-adik yang perempuan, sudah punya tanggung jawab untuk di rumah, punya tanggung jawab suami, punya tanggung jawab
anak-anak, punya tanggung jawab pekerjaan. Jadi kita menjadi lebih sempit waktunya dan harus lebih pintar-pintar atur waktu. Nah, kalau sekarang yang masih kuliah-kuliah begini dengan kondisi yang bebas begitu kan, waduh enak sekali, mau apa begitu kan, mau kursus apa, mau mengembangkan diri dalam hal apa. Adik-adik cewek misalnya yang suka masak, suka misalnya suka sekali bikin kue begitu. Di sini misalnya ada kursus di mana begitu yang kursus masak, ada kursus bikin kue dan lain sebagainya, mengembangkan kemampuan bisa, kemudian nanti pulang bisa bikin usaha sampingan, dari itu untuk menambah ekonomi keluarga. Sekarang kan banyak hal yang bisa kita lakukan, jadi tidak harus sesuatu yang kita paksakan, sesuatu yang jadi passionnya kita, yang kita suka begitu, itu bisa kita lakukan. Atau mungkin adik-adik yang suka dengan kerajinan tangan gitu. Kan banyak yang suka bikin aksesoris. Nah, itu ada banyak cara untuk bisa mengembangkan kreativitas. Jadi kan kadang-kadang adik-adik ini punya banyak sekali kreativitas, cuman belum tahu bagaimana cara mengarahkannya ke arah yang produktif untuk bisa menghasilkan uang begitu kan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, dari ide-ide sederhana, misalnya sesuatu yang suka sekali kita lakukan, dari situ bisa kita lihat dengan platform media digital yang ada, kita pasarkan, itu malah akan menjangkau lebih banyak. Mungkin selama ini yang beli cuma ketemu teman-teman saja yang orang tahu tuh, ide-ide pintar loh bikin ini begitu. Tapi ketika kita mau mulai lebih serius, kemudian mulai dipasarkan dengan media platform digital semakin banyak yang bisa lihat, kemudian bisa tertarik untuk membeli. Karena mungkin contoh kayak mungkin ada Paskalis, kemudian anak saya kayak Alin, itu kan masuk di generasi apa sekarang Z ya? Kalau Alin generasi Z. Kalau Paskalis masih milenial. Oh iya. Jadi masih dapat apa ya istilahnya natif digital. Natif digital begitu. Jadi kayak lahir itu udah melek teknologi. Beda kayak saya yang dari yang manual beralih ke beralih ke teknologi digital. Kalau yang generasi sekarang kan lahir aja tuh sepertinya udah paham deh, maksudnya bukan paham, maksudnya sudah langsung dengan mudah menggunakan segala sesuatu, tidak pakai peralihan begitu. Benar. Nah, dengan hal-hal seperti itu tuh sebetulnya secara otomatis sudah memberikan banyak sekali kelebihan dibanding generasi yang lebih dulu. Dibanding kayak saya kan sendiri sudah merasa bahwa sudah ketinggalan ini dibanding anak-anak yang sekarang gitu. Jadi dengan peluang seperti itu akhirnya bisa cepat bisa berjalan dengan baik. Nah, berhubung yang ada di depan mata saya ini anak saya, jadi saya cerita tentang Alin aja. Jadi dia itu sudah coba beragam usaha. Jadi dia sudah coba beragam usaha. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Wow. Kelas 3 SMP. Jadi dia sudah jadi dulu waktu kelas 1 SMP kalau saya tidak salah, apa kelas 6 SD, itu dia karena suka nonton YouTube. Karena suka nonton YouTube, akhirnya dia bikin bisnis kaos. Bisnis t-shirt. Tapi kaosnya itu dia beli kaos putih, kemudian kayak model pakai apa namanya ya? Pewarna pakaian begitu, kemudian pakaiannya diwarnai sendiri sama dia. Jadi sablon atau bukan? Bukan sablon. Jadi kayak baju putih begitu, kemudian nanti ada motif-motif kayak membatik, tapi bukan batik, kayak nanti dicelupkan pakai dicelup begitu, kemudian masih angkat sudah berubah warna. Dibuat sendiri itu? Bikin sendiri. Wow, hanya belajar dari YouTube ya? Belajar dari YouTube. Kemudian habis sesudah itu, karena saya pikir masih anak-anak, jadi dia pengen coba. Jadi dia butuh modal, saya sama bapaknya modalin aja. Kita modalin saja, dia suka apa, begitu. Dia suka bikin itu. Terus habis itu berikutnya dia bikin kayak sejenis stiker begitu, dipasarkan juga. Jadi lewat itu, jadi dia bikin di IG-nya harus ada nama. Jadi maksudnya masih sederhana sekali. Tetapi buat saya itu sesuatu cara yang baik gitu untuk dia coba. Walaupun mungkin yang akhirnya kayak order cuma sedikit, yang like postingannya juga cuma sedikit, belum terlalu banyak karena memang dia tidak serius mengerjakan itu. Tapi buat saya berarti anak sekarang nih sangat melek teknologi dan juga kreatif begitu. Nah, terakhir kemarin karena kami pulang ke Papua pandemi, kemudian ada adik saya yang punya usaha begitu, adik saya yang punya usaha, terus dia bilang, "Mah,
aku mau jualan ini nih, aku mau dagang mau dagang kayak pita-pita rambut gitu. Iya. Dia mau dagang pita-pita rambut, sudah dia terus beli lewat platform digital yang ada, gitu. Jadi e-commerce ini e-commerce, dilarang menyebut merek loh. Iya. Tidak endorse. Ini. Gitu. Iya. Pesan seperti itu, kemudian dikirimlah ke Papua, kemudian dikemas, dia bikin kemasan begitu lucu-lucu, anaknya kreatif jadi bikin kemasan lucu-lucu, sudah terus dititip di tempat usahanya adik saya. Kebetulan adik saya punya kayak toko kelontong begitu, tapi ya sudah sekalian sudah ada raknya, jadi dia ikut pajang di situ. Lumayan, keuntungannya lumayan. Jadi iya seperti itu. Jadi saya lihat selama ini adik-adik kita, terutama adik-adik yang Papua ini banyak yang cewek-cewek juga, itu banyak yang kayak suka semu-semu rambut, dan banyak juga yang sudah mulai jalani bisnis-bisnis seperti itu toh, kayak beli dari sini kemudian dikirim ke Papua dan segala macam. Cuman yang saya lihat barangkali kontinuitas yang masih kurang. Jadi kayak pas lagi pulang beli kirim, terus habis itu berhenti. Jadi begini lagi, mungkin yang bisa dilakukan ya barangkali kalau memang ada modal begitu bisa diterusi. Jadi bisa serius menjalankan itu, kemudian dipromosikan dengan baik, kemudian dijalankan dengan istilahnya mungkin ada metode-metode pemasaran yang baik, kemudian dikelola dengan lebih profesional. Saya yakin itu jadi salah satu usaha yang bisa menarik untuk dilakukan dengan modal yang tidak terlalu besar. Modalnya tidak terlalu besar, usaha-usaha yang kayak gitu, dan tidak ada matinya, karena kan yang namanya terkait dengan perawatan kecantikan ini cewek-cewek kan paling terus nggak pada terus tidak akan berhenti. Cuma dari usaha-usaha yang dengan platform tradisional seperti itu, bagaimana caranya supaya bisa dialihkan menggunakan media digital yang ada. Ya itu memang butuh literasi digital, jadi tantangannya di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya mungkin kalau pemerintah kita, terutama pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Papua bisa lebih memanfaatkan ini dengan baik, kemudian mendorong adik-adik ini, terutama mungkin usaha-usaha yang masih startup, itu UMKM yang ada dengan metode-metode seperti apa, ada literasi digital dilakukan, kemudian mungkin diajar bagaimana cara bikin website, bagaimana cara kita bikin maksudnya bagaimana cara kita bisa promosi usaha kita lewat website yang ada. Kemudian masih bisa juga masuk ke beberapa akun-akun media sosial yang ada untuk pemasaran, untuk segala macam. Saya yakin kedepannya kita juga bisa begitu, jadi lebih dikenal, produk-produk yang secara unik mungkin bisa dihasilkan di Papua itu bisa dijual bukan hanya di Indonesia tapi bisa sampai keluar juga. Seperti itu. Cuman ya tantangannya seperti itu sekarang, bagaimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran kesadaran masyarakat bahwa ini nih sebetulnya peluang yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang, dan kalau kita ketinggalan berarti peluang itu istilahnya sesuatu yang sudah ada di depan mata bisa kita manfaatkan dengan baik, itu akhirnya kita tertinggal. Karena kalau kita lihat perkiraannya kan Indonesia di 2025 sampai 2030 itu sudah menjadi salah satu negara yang kuat juga dalam ekonomi digitalnya, targetnya, karena dianggap bahwa kita punya SDM yang sangat banyak, sumber daya manusia yang sangat tinggi, sehingga otomatis kan pasarnya juga menjadi lebih besar, dan kalau kita tidak manfaatkan maka pasar dari luar yang masuk akan menguasai kita, kemudian kita kalah begitu. Jadi sekarang kembali ke kita. Tantangannya tantangan kembali ke kita, bagaimana caranya memanfaatkan media yang ada. Luar biasa ya. Baik, saya pikir mungkin seperti itu diskusi kita. Mungkin kita akan diskusi mungkin perdalam di waktu yang berbeda mungkin. Mungkin tidak bosan-bosan untuk untuk membagi kisah inspiratif untuk teman-teman di luar sana, supaya
ya semakin banyak lah teman-teman kita ya. Ini bagian dari literasi digital yang tadi kakak sampaikan ini menurut teman-teman untuk ini. Ya, saya pikir itu mungkin kakak ada pesan-pesan yang apa untuk teman-teman muda supaya lebih mungkin khusus untuk teman-teman perempuan supaya terus belajar begitu ya apa maksudnya untuk memperoleh pendidikan tinggi, jangan melihat apa namanya masalah-masalah seperti yang sempat kita diskusikan soal kita seperti ya masalah apa namanya patriarkal begitu kan, sehingga sampai hal-hal seperti itu membatasi ruang gerak mereka. Itu mungkin sekalian untuk teman-teman muda untuk supaya banyak yang memanfaatkan media ini untuk berkreasi. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih dulu Ade Pascalis atas kesempatan yang diberikan. Ini sebetulnya salah satu cara untuk memanfaatkan media digital ya. Jadi Ade Pascalis ini termasuk yang mengambil langkah-langkah awal ini media digital untuk mempengaruhi orang lain ke arah yang positif, dan itu sesuatu yang sangat bagus. Kalau saya secara pribadi mungkin pesan buat adik-adik, secara khusus buat adik-adik perempuan, ya jangan kita dibatasi oleh karena kita merasa bahwa kita perempuan gitu ya. Jadi jangan dibatasi oleh itu, karena kita perempuan juga mampu sama seperti kita saudara-saudara yang laki-laki. Kemudian kita punya potensi yang sangat banyak ada di dalam diri kita. Jadi jangan mau dibatasi oleh kondisi dan keadaan yang ada. Begitu. Jadi bagaimana caranya walaupun kondisi dan keadaan yang ada di sekeliling kita kelihatannya tidak mendukung, tapi mari kita memotivasi diri kita bahwa saya mampu, saya bisa, dan saya akan bisa jadi seperti apa yang saya inginkan di masa yang akan datang, begitu. Supaya itu memotivasi kita untuk saat ini bergerak ya. Jadi jangan dibatasi dengan pola pikir bahwa karena saya perempuan, walaupun saya sekolah tinggi-tinggi, nanti paling saya juga balik kerja di dapur, urus anak, urus suami, seperti itu. Itu kodrat. Itu kodrat yang tidak bisa kita abaikan. Tapi kita tetap punya potensi yang bisa kita gunakan untuk berkembang menjadi versi terbaiknya kita, begitu. Jadi jangan dibatasi dengan merasa bahwa waduh saya tidak bisa, saya tidak bisa. Kita bisa. Cuman memang jadi perempuan itu istimewa. Jadi istimewa. Kenapa? Karena dengan semua tanggung jawab dan kodrat yang harus kita lakukan, kita masih harus mengembangkan diri, gitu. Sehingga ketika kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri, kita bisa mengembangkan diri, kita bisa terbang setinggi langit, tetapi tidak boleh lupakan kodratnya. Tetapi kodrat kita juga tidak boleh mengekang kita, begitu. Jadi punya keyakinan dalam diri bahwa saya bisa, saya tetap mampu bisa melakukan segala sesuatu dengan tidak meninggalkan kodrat saya sebagai seorang wanita, gitu. Itu pesannya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti tadi sudah kita bicara panjang lebar, kondisi kita apapun saat ini, pandang ke depan, karena kita punya masa depan yang luar biasa di depan kita. Jangan berhenti di sini. Itu buat adik-adik perempuan. Kalau buat kita semua nih, anak-anak muda ya, anak-anak muda, adik-adik anak-anak Papua secara khusus, kita punya potensi banyak sekali dalam diri kita. Jangan pernah merasa bahwa karena kita berbeda kemudian kita tidak bisa, begitu. Karena kelihatan kita berbeda sehingga kita tidak mampu, atau ketika ada serangan baik secara verbal maupun secara tindakan diarahkan kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan tindakan yang tidak positif. Tetapi tunjukkan bahwa kita bisa, tunjukkan bahwa kita bisa. Jadi apapun yang orang lain katakan tentang kita, orang mau bicara ABCD, EFG yang jelek tentang kita gitu, kita harus buktikan bahwa apa yang mereka katakan tentang kita itu tidak benar, karena kita punya potensi yang luar biasa,
dan kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Begitu. Jadi buktikan kalau kita bisa. Kalau kita bisa. Hanya itu yang bisa menggugurkan pandangan negatif mereka. Orang Luar biasa. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi kakak. Semoga sukses untuk studinya. Amin. Banyak. Untuk studinya rencana selesai kapan? Targetnya tahun ini. Tahun ini ya. Targetnya tahun ini. Sekarang sedang disertasi. Sudah tahap akhir ini. Iya. Sebentar lagi penelitian, kemudian penyelesaian beberapa tahap begitu, tetapi targetnya tahun ini selesai. Dukungan doa. Dokter Anda muda. Perempuan Maibrat, perempuan Papua. Luar biasa. Sukses terus untuk kakak. Semoga terus menjadi perempuan inspiratif ya untuk teman-teman muda yang lain. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, yang tadi di-share oleh kakak Alfi, semoga ini menjadi pelajaran bisa teman-teman bisa ambil, dan silahkan ambil yang positifnya dan yang negatif dari pembahasan kami. Kalau tidak menyenangkan di hati teman-teman, silahkan ditinggalkan saja. Saya pikir demikian kakak. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. menyediakan waktu yang begitu panjang untuk kita ngobrol. Yang jelek-jelek jangan disimpan-simpan ya. Ambil yang positifnya. Ambil yang positifnya saja. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam waras. Terima kasih. Salam waras.